hari Natal dan selamat tahun baru ya adik-adik. Semoga damai tahun baru membawa kita damai sejahtera ya adik-adik. Kita mulai menyanyi kembali dari UND nomor 17. Salam dan hari ini kurasa bahagia. Adik, mari kita bersatu tuh, kita merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan dalam hidup kita yang dipimpin Mama dan Papa. Kita berdoa. Hai adik-adik, 2 minggu kita tidak bertemu. Sekarang kita kembali lagi memuji Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita belum berdoa. Kita mau menyanyi satu buah lagu pujian, Sayang-sayang disayang.
sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikutin Kak Hana ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami pagi ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati kakak guru, dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi dengan penuh sukacita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Hukum Tuhan pada minggu hari ini diambil dari titah pertama dan kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh
atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki epistel, mari kita menaikkan pujian dari buku ND nomor 268, ayat 1 dan 2, Debat aku dodong aku. Semangat ya! Debat aku dodong aku. Debat aku dodong aku, ganu pari ganu tam, rupahana dolakatu, rupana amanah, pos dorohaki disi, debata dodong aki, saleleng leleng nai. Ayat yang kedua. Debat aku dodong aku, ampe marsi tau non au, ai ibana doa maku, anak aholongan au, pos dorohaki disi, debata dodong aki, saleleng leleng nai. Pembacaan epistel minggu ini terambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Ayat keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat kelima adik-adik. Ayat yang keenam, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat ketujuh adik-adik. Ayat ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat ke-9 adik-adik. Ayat ke-10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 688, Tuhan mari kita nyanyikan dengan bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik, semangat ya! Tuhan jod-jod do masak dong aki alana salah pambahe naki hataku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan memberitahukan pengumuman. Jadi didengar ya. Pengumuman yang pertama, bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Desember 2020 sampai minggu ini, dan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun, Kak Reni dan Kak Dana. Kami ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu menerapkan hidup sehat. Selalu cuci tangan, memakai masker bila berpergian, dan menghindari dari keramaian. Pengumuman yang ketiga, untuk pengambilan hadiah Natal sekolah minggu, kami infokan kembali hadiah bisa diambil di hari Senin besok sampai hari Rabu. Dari jam 1 siang sampai jam 6 sore di rumah Kak Mareni. Di Jalan Palem Raya Blok 17 nomor 17. Melalui Kak Reni atau Kak Sani. Nah, nanti kami akan menginfokan kembali ya di grup orang tua ASM HKBP Perumnas. Pengumuman yang keempat, adik-adik ibadah sekolah minggu sudah aktif kembali. Jadi jangan lupa untuk mengajak papa, mama, abang, kakak, adik untuk beribadah bersama-sama. Pengumuman yang kelima, siapa di sini yang sudah rindu untuk melihat buletin online? Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, Seksi Litbang akan membuat buletin online di bulan Januari ini ya. Jadi, kita tunggu ya. Pengumuman yang ke-6, untuk Amang dan Ina serta adik-adik, kami guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk persembahan Natal sekolah minggu di tahun 2020 dengan jumlah Rp4.550.000 dan sudah kami serahkan ke gereja. Sekarang pengumuman yang terakhir, pengumuman yang ke-7. Pengumuman ke-7, persembahan sekolah minggu bisa ditransfer melalui aplikasi barcode BCA atas nama Kak Mareni atau melalui OVO dengan nomor 087 887 624 435 atas nama Kak Mareni. Nanti kami akan menginfokan kembali di grup orang tua ASM HKBP Perumnas.
Sekian pengumuman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi sebelum mendengarkan khotbah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamaku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, ambil sikap doa yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan dari anaknya Kristus Yesus dan dari Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelajaran berharga untuk menuntun kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca ya, kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik boleh baca di dalam hati, Inang akan yang membacakannya dari sini secara langsung. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum Inang menjelaskan firman Tuhan hari ini,
Inang mau ajak adik-adik dulu untuk bernyanyi. Yang pasti ini bukan lagu baru. Ini adalah lagu yang sudah sering kita nyanyikan di kegiatan sekolah minggu sebelum masa pandemi ini. Lagunya, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kenapa Inang ajak kita untuk menyanyikan ini? Karena inilah yang melambangkan atau memberikan kepada kita pemahaman apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Inang mau tanya, siapa di antara adik-adik atau siapapun ya yang pernah atau mungkin sering juga bertengkar atau berantem dengan abang kakak atau adik-adik di rumah? Ada nggak? Nggak boleh bohong ya. Kalau ditanya Inang pendeta pernah nggak? Inang juga akan jawab jujur. Inang pernah berantem dengan adik-adik. Adik-adik juga yang di rumah pasti pernah juga kan? Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya pada saat berantem itu, apa yang kalian lakukan? Ada nggak main pukul-pukulan, main cubit, main tendang-tendangan, atau mungkin hanya dengan menggunakan kata-kata yang kasar? Pernah nggak? Lalu pertanyaan yang terakhir, ketika pertengkaran itu sudah selesai, apa yang selanjutnya adik-adik lakukan? Apakah berbaikan lalu minta maaf, atau justru malah jadi musuh dan tidak mau menegur? Nah, Inang menanyakan hal ini karena orang Kristen sering sekali dilambangkan dengan kasih. Kasih yang selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain, apalagi kalau dikatakan dia adalah saudara kita sendiri. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bagaimana caranya kita melakukan atau membagi kasih supaya kita bisa hidup di dalam sukacita dan benar dikatakan sebagai saudara. Yang pertama dikatakan tidak boleh egois atau menang sendiri. Tidak boleh egois atau menang sendiri. Kalau dikatakan egois itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Egois itu adalah ketika kita hanya menginginkan apa yang kita mau, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya orang lain mengatakan, udah yang begini aja lah, gak usah itu. Contohnya disuruh pilih warna, aku maunya yang merah, yang lain bilang harus yang hijau. Tapi kita bilang enggak boleh, kalau aku bilang merah harus merah, enggak boleh warna lain. Padahal yang ditanya itu bukan hanya satu orang, tapi mungkin 2 atau mungkin 3 atau banyak orang. Nah, kalau dia tetap mengatakan harus yang merah sementara yang lain mengatakan warna yang berbeda, maka yang mereka kerjakan atau yang mereka mau itu tidak akan didapat. Lalu bagaimana caranya? Berbicara baik-baik, lalu cari warna mana yang bisa menyeragamkan kemauan mereka. Lalu yang kedua dikatakan mengasihi semua orang seperti diri sendiri. Gimana ya caranya mengasihi orang lain sementara kita juga selalu dijahati, selalu dijauhi? Bagaimana cara mengasihi mereka sementara mereka tidak pernah berbuat yang baik kepada kita? Firman Tuhan mengatakan, contohlah apa yang Kristus lakukan ketika dia berhadapan dengan orang yang selalu berbuat
tidak baik terhadapnya, Tuhan Yesus selalu melakukan yang terbaik. Lalu gambaran contohnya kepada kita apa? Yesus mengatakan, bagaimana engkau menjaga dirimu, bagaimana engkau mengasihi dirimu, bagaimana engkau melakukan yang terbaik bagi dirimu, maka lakukanlah kepada mereka. Inilah yang diingatkan oleh Kristus Yesus melalui Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ketika dilihat bahwa orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus di kota itu tidak hidup bersama, tidak ada kekompakan. Jadi masing-masing orang berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau. Sementara dikatakan di dalam firman Tuhan satu tujuan. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai kalau semua orang selalu menekankan atau memaksakan apa yang mereka mau. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain, mereka lebih baik berjauhan, bermusuhan, tidak mau berembuk untuk mencari solusi bagaimana ini supaya bisa tercapai. Nah, firman Tuhan itu juga tidak akan bisa tersampaikan kepada siapapun kalau masing-masing orang mengambil jalannya. Karena bagaimana satu pekerjaan bisa disebarkan kepada orang banyak kalau hanya satu orang yang melakukan dari sekian banyak yang bisa memberikan pertolongan. Jadi kalau dia egois, maka firman Tuhan ini tidak akan bisa didengarkan orang hingga saat sekarang ini. Nah, adik-adik juga pasti menginginkan seperti itu ya. Firman Tuhan itu bukan hanya dikenal pada hari ini atau hari esok, tapi itu juga harus dikenal sampai dengan hari-hari berikutnya. Bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi? Maka kita bersama-sama menunjukkannya melalui sikap agar orang-orang di luar sana melihat adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar menggambarkan Kristus itu seperti apa. Bersaudara, mengasihi satu sama yang lain, tidak egois, peduli kepada siapapun, dan yang terpenting selalu setia melakukan firman Tuhan sampai kapan. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi dalam lagu itu dikatakan dalam Yesus kita bersaudara, maka sekarang Inang mau tanya, kira-kira adik-adik ada punya musuh nggak di sekolah atau di gereja? Ada nggak? Kalau ditanya, kira-kira baik juga nggak sih kalau kita punya musuh? Mau nggak jadi musuh? Atau mau nggak dijauhin orang lain? Nggak ada temennya? Kalau misalnya ada kumpul-kumpul dijauhi atau disisihkan, mau nggak? Yang pasti tidak ada yang mau kan? Kalau ketemu sama teman-teman, langsung tertawa, cerita bersama, bermain bersama. Nah, supaya itu terjadi, adik-adik harus selalu melakukan yang terbaik, melakukan seperti yang Tuhan merintahkan. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh hanya peduli kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Terutama di masa pandemik ini, selalu pedulikan atau perhatikan lingkunganmu, jagalah mereka supaya hidupmu dan keluarga juga terjaga, sehat dan sukacita. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaan Tuhan supaya hidupmu berkenan di hadapan. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu hidup bersama dengan orang lain, menjauhkan sikap egois,
mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri, terutama Tuhan, meneladani apa yang Engkau perbuat terhadap mereka yang tidak mau menerima kehadiran-Mu. Kami mau Tuhan Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu, agar kami benar-benar menggambarkan bagaimana sikap anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan atas pendengaran firman ini. Kuatkan kami dan berikan kami hikmat bijaksana, agar kami tumbuh menjadi anak-anak kebanggaan di hadapan dan juga orang tua kami. Berkati mama papa ya Tuhan, beri mereka umur yang panjang, limpahkan rezeki dan beri kesehatan, agar mereka senantiasa melayani Engkau melalui kehidupan kami. Demikian juga dengan abang kakak guru sekolah minggu, beri mereka kesehatan, semangat dan kekuatan, agar mereka Tuhan senantiasa di dalam sukacita melayani Engkau melalui kami juga. Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami, terutama di tengah masa pandemik ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu taat terhadap segala peraturan kesehatan, agar kami bersama-sama boleh dalam keadaan sehat dan sukacita. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengangkat satu buah pujian. Terima kasih Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa? Dahsyat? Yes. Ya, kita ada di pengunjung ibadah online. Nah, seperti biasa di minggu kedua kita adakan kreativitas. Nah, sebelum kita mulai kreativitas, kakak dan guru sekolah minggu mau ngucapin Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kira-kira kakak mau buat apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa? Ya, kita mau buat kartu ucapan Natal dan Tahun Baru. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, bisa lihat tuh kan? Ya. Nah, ini kakak buatnya gampang banget. Nah, ini cuman kertas HPS, tapi depannya, ini contoh depannya tuh seperti ini. Nanti belakangnya kita isi dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Juga sampingnya kita bisa buat resolusi di tahun 2000 yang baru ini, 2021. Nah, cara buatnya gimana dan bahan-bahannya apa aja sih yang harus kita sediakan untuk buat si kartu ucapan ini? Yang pertama, kita harus sediakan yang namanya HPS. Nah, kalau adik-adik nggak punya HPS, adik-adik bisa pakai kertas origami atau pakai kertas buku gambar. Nah, terus setelah kertas kita harus siapkan apa lagi? Nah, krayon atau pensil warna. Nah, kalau nggak punya itu boleh pakai spidol, tapi tetap harus dibantu mewarnainya menggunakan pensil warna. Nah, seperti ini, biar seperti ini jadinya. Tuh, kita mau buat depannya itu pohon Natal. Nah, kayak gini kira-kira adik-adik buatnya. Setelah udah itu, kita siapkan apa lagi? Pulpen atau pensil ya. Buat nulis di belakangnya itu Selamat Natal dan Tahun Baru. Bisa menggunakan spidol juga boleh, spidol warna-warni. Oke, mau tahu cara buat pohon Natalnya seperti apa? Ikutin terus videonya adik-adik. Yang pertama kita siapkan kertas. Ini kakak pakai kertas HPS ya. Terus kertas HPS-nya ini kita lipat jadi 2. Setelah itu kita bagi 2 dulu ya, dibagi 2. Kalau kakak cara memotongnya pakai gini, seperti ini. Oke, setelah itu nanti kita bagi 2 lagi seperti ini. Oke, nanti ini dirapikan, boleh pakai gunting ya. Oke, setelah itu cara buat pohon Natalnya itu caranya pertama dari sini kita buat segitiga, di segitiga, habis itu seperti ini dibengkokkan sedikit, terus bikin lagi segitiga yang agak besar, oke, dibentuk lagi seperti ini, terus bikin lagi besar, dibentuk lagi gini.
Tuh. Oke. Terus agak besar lagi. Gini. Oke. Terus seperti ini lagi, agak besar. Oke. Terus bikin lagi agak besar. Oke, setelah itu di ujungnya ini dibikin begini. Oke, di ujungnya kita buat seperti ini. Lalu nanti di sini adik-adik bikin bulat-bulat seperti mainan yang ada di pohon Natal. Yang di rumah kita kan ada bulat-bulatnya gitu kan. Nah, kayak gini. Terus nanti ini diwarnain semuanya. Atau adik-adik bisa buat bintang-bintang gitu ya. Nanti jangan lupa ini biar cantik lagi dibuatkan gambar pakai pensil warna, diwarnain ininya semuanya. Jadi gampang kan buatnya, cara bikin. Nah, gimana adik-adik tadi kreativitasnya? Gampang kan buat pohon Natalnya? Nah, untuk itu jangan lupa nih adik-adik diberi nama di sini, nama beserta marga atau boru dan juga kelasnya. Adik-adik ada di kelas kecil, besar, batita atau balita, atau kelas sedang. Nah, ditulis di sini ya, biar kakak gurunya tahu. Dan minta tolong mama papa untuk memfotokan hasil kreativitas adik-adik ke grup orang tua. Oke, kakak tunggu kreativitas adik-adik di minggu ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Ya adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.